pokoknya produk dewasa lah. Itu bener nggak sih, emang sulit nggak dulu awalnya ngebangunnya? Itu sangat sulit. Awalnya gini, eh saya dulu tuh pernah jadi cleaning servisnya di toko tersebut gitu. Nah, toko tersebut tuh uset jualan kayak gini mahal-mahal amat kata saya gitu. Nah, ternyata asli gitu, barang ini asli gitu. Kalau barang asli otomatis saya berani jaminkan orang itu bakal percaya, karena saya nggak bicara khasiat tapi saya bicara keaslian. Ada toko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog saya, Asep di Kamboja. Ini kali ini gue mau sedikit curhat selama gue 5 tahun di Kamboja. Awal gue datang nih 2018 akhir. Nah, itu tuh gue dulu datang ke sini sendirian dari sana, berangkat pesawat jam 2 sampai sini sore jam asar lah, pokoknya sekitar jam asar, jam 4 jam 5 kalau nggak salah nyampe di sininya. Nah, gue di waktu pertama datang ke sini tuh itu sih ya gue belum, badan juga belum kayak gini, terus gue juga belum belum sukses begini nih, kayak gini nih, ini kayak gini yang duit nih sekarang nih gue sampai ini duit gua keresakin begini. Dulu gua waduh ya sedih, makanya gua ngerantau ke Kamboja biar kehidupan gua berubah, emak gua juga biar seneng. Sedih, oh kalau diceritain sedih, ya Allah, sedih. Oke, tadi kan udah cerita pengalamannya dari 2018 ya. Kisahnya itu kayaknya jatuh bangun lah ya sampai saat ini menjadi terkenal di salah satu kota di negara ini. Itu menjadi ya punya brand. Ini bisa diceritain nggak dari awalnya itu ngebangun brand Asep itu jadi sebesar ini kayak gimana? Jadi begini, awalnya kan dulu negara ini luar biasa, udah kayak hutan lah. Intinya sampai porak-poranda gitu, jalanan udah kayak kalau di kita kayak Kalimantan pertamanan kayak gitu. Cuman begitu ada investor yang datang ke sini dari negara China, itu investor bikin ini perlahan tuh mulai ada pembangunan di sini gitu. Dan saya tuh awalnya udah nggak kuat tinggal di sini, tapi tekad saya saking bertahan sampai saat ini tuh, ya saya punya cita-cita ya ingin sukses dan berkecukupan selama hidup di Indonesia atau di negara ini gitu. Oke, tadi kan juga udah diceritain awal di sini susah banget katanya jalanannya ya. Sangat-sangat susah. Nah, ini awal dari Mang Asep sendiri nih, waktu itu awal pertama kali ngebangun usahanya itu kalau nggak salah Asep Food Traveling ya, bener nggak? Betul betul. Nah, ini tuh sejarah buat saya. Dulu tuh saya punya channel, memang udah punya channel. Dulu saya tuh di entertain di stasiun TV di RCTI. Itu dulu saya sebagai penonton bayaran. Nah, saya tuh tanpa sengaja banyak orang-orang banyak penghasilan dari YouTube. Dan dari situ saya terinspirasi karena teman-teman saya ini pada suka makan kayak gitu. Kenapa nggak saya buat YouTube gitu? Nah, awalnya bukan Asep Food Traveling, dulu Asep Ringo Cikarang. Itu masih ada channel yang pertama. Cuman saya nggak tahu tuh bahwa di YouTube ada monetisasi kayak gitu-gitu. Dan ada platform lain kayak TikTok lah kayak gitu dapat uang. Saya nggak tahu, dan dulu juga saya sempat malu-malu kalau depan kamera tuh.
wah pokoknya malu lah gitu saya di depan umum kayak orang gila gitu. Cuma ya dengan saya keyakinan saya ya pokoknya saya di negara ini harus terkenal dan saya harus punya brand sendiri, nama saya sendiri begitu. Jadi apa kebangunlah tuh namanya Nah, Asep Food Traveling. Saya tuh traveling itu memang hobi. Kira-kira kalau Asep traveling aja kan kayak nggak pantas. Traveling udah pasti makan gitu. Mm-mm. Nah, makan pun jadi memang kegiatan saya sehari-hari dan hobi juga. Makanya kayaknya kalau Asep Food Traveling ini lebih gampang dicerna orang walaupun kompetitornya banyak gitu. Vlogger-vlogger lain yang udah maju atau nama-nama lain gitu. Makanya saya kayaknya kalau saya ganti nih Asep Food Traveling kayaknya lebih gampang diingat sama orang. Kalau orang itu ingat makanan pasti ingat saya gitu. Itulah Berarti salah bisa satunya gitu. informasi di negara ini makanan-makanan ada lah ya di Ada, pokoknya setiap wisata yang ada di negara ini tuh pasti kalau diketik tuh pasti ada saya. Selain dari Asep Food Traveling ini, kayaknya saya juga nggak asing sih ya sama ya intinya nih untuk dewasa lah ya. Ya ke hal yang dewasa entah itu jual pokoknya produk dewasa lah. Itu bener nggak sih emang sulit nggak dulu awalnya ngebangunnya? Itu sangat sulit. Awalnya gini, saya dulu tuh pernah jadi cleaning service-nya di toko tersebut gitu. Nah toko tersebut tuh uset jualan kayak gini mahal-mahal amat kata saya gitu. Nah ternyata asli gitu, barang ini asli gitu. Kalau barang asli otomatis saya berani jaminkan orang itu bakal percaya karena saya nggak bicara khasiat tapi saya bicara keaslian, ada toko. Nah kayak gitu udah dari situ saya kan cleaning service-nya nih, baru saya dipercaya untuk jaga toko di sana. Nah dari situ saya terinspirasi, kayaknya kalau saya jadi reseller bagus juga gitu. Saya coba tuh post. Saya juga nggak tahu tuh grup dulu kayak Kaskus kayak gitu. Saya ke teman saya nanya, oh boleh pak, boleh masuk ya. Udah saya kasih nomor telegram saya ke. Dulu bukan Asep Traveling juga itu nama telegramnya bukan. Pakai handphone lah, nama handphone saya nggak ngerti ID kayak gitu. Saya kasih lah nomor handphone saya dimasukin grup. Oh ternyata pada jualan semua ya, saya baru tuh ikut jualan. Selain produk-produk dewasa juga yang dijual, katanya jual rokok yang biasa dipakai sama ya orang-orang ya golongan atas lah karena Iya, harganya saya kan tuh lumayan. intinya saya dulu selain jual bakso, kerupuk, terus sampai saya jual obat kuat, saya juga ada IQOS gitu. Nah, untuk sekarang tuh yang jalan itu IQOS sama obat kuat. Pokoknya semua yang berhubungan dengan biologis tuh di saya ada. Nah, untuk bisnis sekarang di 2024 nih saya udah mulai merambah ke ini nih, basreng gitu. Jadi buat teman-teman kalian bisa langsung chat di nomor tertera ini, basreng saya sama makaroni ini udah mulai berjalan 1 minggu ini. Jadi buat teman-teman gampang tinggal chat di nomor ini. Dari semua usaha nih yang udah dibangun dari awal ya, dari negara ini masih jalanannya lumpur sampai saat ini udah banyak aspalnya lah kita tahu kan. Nih ada nggak sih yang kira-kira pengen ngejatuhin dengan karena kan siapa sih yang nggak tahu Asep di Kamboja ini loh. Ada nggak sih kira-kira yang ya entah sirik atau pengen ngejatuhin? Ya, Ada nggak? kalau namanya usaha itu udah pasti ada. Sebelum saya terkenal sekarang pun itu udah ya ada beberapa orang yang ya ketahuan banget lah intinya siriknya gitu. Dan buat saya tuh orang yang kayak gitu sih udah biasa ya, dimana kita tempat tinggal, dimana kita pergaulan itu udah pasti ada. Tapi buat saya mungkin gini, kalau orang yang kenal sama saya, intinya kejelekan saya tanya sama yang membenci saya apa kejelekannya, dan orang yang membenci saya biar tahu ke orang yang tahu saya benarnya kayak apa. Itu yang perlu digarisbawahi.
Jadi jangan hanya melihat saya itu di sebelah mata, tapi di pihak lain harus tahu gitu. Kalau untuk usaha di mana-mana udah pasti ada yang sirik. Itu saya tuh udah berapa kali membangun ya, dari tadi yang saya omongin, dari kerupuk sampai bakso sampai sekarang ya alhamdulillah saya istilahnya terkenal di TikTok, terkenal di YouTube gitu. Makanya saya bersyukur banget. Buat saya motivasi sih. Saya intinya saya tidak dendam, tapi saya masih ingat. Ingat. Iya. Oh, jadi Buat saya tidak dendam, tapi saya masih ingat gitu. oh iya, memang dendam itu kan nggak bagus, Nggak baik, buat saya itu nggak ya. baik gitu. Hanya percuma. cukup tahu berarti Cukup ya. tahu gitu. Oh. Ini nih sama kan gaya bicara Mang Asep kan seperti ini nih. Iya. Kira-kira ada yang komplain gak sih sama gaya bicaranya? Kan kalau mungkin yang nggak kenal nih, kayak mau beli apa-apa nih, kan biasanya memang apalagi waktu kan. Iya. Ya kan rata-rata waktu nggak bisa selalu nepatin sama yang Mang Asep. Nah kadang kan mungkin orang nih kalau nanggepin bicara Mang Asep kayaknya, wah nih pedagang kok galak begini sih gitu. Iya. Nah gini guys, gua kan sebenarnya Sundanya Sunda kasar. Sunda kasar itu ada daerah Banten ya, tapi dia lebih ke cenderung bahasa kasarnya memang orang Wetan ya, orang Kulon. Kalau gua kasarnya Betawi karena gua asli Bekasi. Jadi Sundanya itu memang kayaknya bisa tapi kasar. Dan suaranya memang begini. Jadi nggak usah aneh. Kalau yang udah tahu saya aslinya, ya insya Allah gitu nggak bakal rugi kenal sama saya gitu. Karena saya tuh tidak bergaul itu tidak pilihan. Yang penting pertama jujur, tepat waktu. Itu yang saya perluin gitu. Itu buat saya poin besar untuk berteman dengan saya. Kalau emang misalnya tidak memungkinkan berteman dengan saya, itu hak yang mau berteman sama saya aja. Intinya seperti itu. Ini hanya suara, tapi kalau udah ketemu insya Allah Oh pasti. jadi Ya itu hanya nada aja. nada bicaranya memang begitu Emang ya. begini, Tapi gitu. bukan marah. Bukan, beda. Marahnya saya itu mukul, bukan ngomel entah bahasa hewan ya, maaf bahasa hewan, bahasa ini saya tuh nggak bakal. Oh kan biasanya Sunda tuh lembut kan. Nah, itu kan makanya- tergantung Sundanya Sunda mana juga. Gini, Sunda itu walaupun katanya Bogor lebih lembut mana, Tasik apa, itu kalau udah ketemu ya kita bahasa orang Bandung aja. Sekarang anak gaulnya bahasa hewan udah disebutin. Padahal kalau sama-sama Sunda, bahasa A itu tuh nggak kasar, biasa aja. Cuman mungkin orang yang nggak biasa, kita dari Sumatera lah intinya, kalau suku-suku Sumatera kan keras juga tuh bahasanya. Kita pasti tanggapannya udah beda lagi gitu. Iya, ini sih cuma klarifikasi Iya. aja. Soalnya kan ada bicaranya kadang kan orang ada yang nanggepnya mungkin wah galak nih pedagang. Oh enggak, wah kalau sama saya mah pasti senang. Oh, Gitu. berarti gitu. Tapi nih, aduh. Sebenarnya dari semua usaha nih yang udah dibangun dari awal ya, dari negara ini masih jalanannya lumpur sampai saat ini udah banyak aspalnya lah, kita tahu kan. Nih ada nggak sih yang kira-kira pengen ngejatuhin dengan, karena kan siapa sih yang nggak tahu Asep di Kamboja ini loh. Ada nggak sih kira-kira yang ya entah sirik atau pengen ngejatuhin? Ya, Ada nggak? kalau namanya usaha itu udah pasti ada. Sebelum saya terkenal sekarang pun itu udah ya ada beberapa orang yang ya ketahuan banget lah intinya siriknya gitu. Dan buat saya tuh orang yang kayak gitu sih udah biasa ya, di mana kita tempat tinggal, di mana kita pergaulan itu udah pasti ada. Tapi buat saya mungkin gini, kalau orang yang kenal sama saya, intinya kejelekan saya tanya sama yang membenci saya apa kejelekannya, dan orang yang membenci saya biar tahu ke orang yang tahu saya benarnya kayak apa. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi jangan hanya melihat saya itu di sebelah mata, tapi di pihak lain harus tahu gitu. Kalau untuk usaha di mana-mana udah pasti ada yang sirik. Itu saya tuh udah berapa kali membangun ya, dari tadi yang saya omongin, dari kerupuk sampai bakso sampai sekarang ya alhamdulillah
saya istilahnya terkenal di TikTok, terkenal di YouTube gitu. Makanya saya bersyukur banget. Buat saya motivasi sih. Saya intinya saya tidak dendam tapi saya masih ingat. Ingat. Iya. Oh, jadi. Buat saya tidak dendam tapi saya masih ingat gitu. Oh, iya memang dendam itu kan nggak bagus. Nggak baik, buat saya itu lah nggak ya. baik gitu. Hanya percuma. cukup tahu berarti Cukup ya. tahu gitu. Oh. Ini nih sama kan gaya bicara Mang Asep kan seperti ini nih. Iya. Kira-kira ada yang komplain gak sih sama gaya bicaranya kan kalau mungkin yang nggak kenal nih kayak mau beli apa-apa nih kan biasanya memang apalagi waktu kan Iya. ya kan rata-rata waktu nggak bisa selalu nepatin sama yang Mang Asep. Nah kadang kan mungkin orang nih kalau nanggepin bicara Mang Asep kayaknya wah nih pedagang kok galak begini sih gitu. Iya. Nah gini guys, gua kan sebenarnya Sundanya Sunda kasar. Sunda kasar itu ada daerah Banten ya, tapi dia lebih ke cenderung bahasa kasarnya memang orang Wetan ya, orang Kulon. Kalau gua kasarnya Betawi karena gua asli Bekasi. Jadi Sundanya itu memang kayaknya bisa tapi kasar. Dan suaranya memang begini. Jadi nggak usah aneh. Kalau yang udah tahu saya aslinya, ya insya Allah gitu nggak bakal rugi kenal sama saya gitu. Karena saya tuh tidak bergaul itu tidak pilihan. Yang penting pertama jujur, tepat waktu. Itu yang saya perluin gitu. Itu buat saya poin besar untuk berteman dengan saya. Kalau emang misalnya tidak memungkinkan berteman dengan saya, itu hak yang mau berteman sama saya aja. Intinya seperti itu. Ini hanya suara, tapi kalau udah ketemu insya Allah Oh pasti jadi ya itu hanya nada aja. nada bicaranya memang begitu Emang ya. begini, Tapi gitu. bukan marah. Bukan, beda. Marahnya saya itu mukul, bukan ngomel entah bahasa hewan ya, maaf bahasa hewan, bahasa ini saya tuh nggak bakal. Oh kan biasanya Sunda tuh lembut kan. Nah, makanya- itu kan tergantung Sundanya Sunda mana juga. Gini, Sunda itu walaupun katanya Bogor lebih lembut mana, Tasik apa, itu kalau udah ketemu ya kita bahasa orang Bandung aja. Sekarang anak gaulnya bahasa hewan udah disebutin. Padahal kalau sama-sama Sunda, bahasa A itu tuh nggak kasar, biasa aja. Cuman mungkin orang yang nggak biasa, kita dari Sumatera lah intinya, kalau suku-suku Sumatera kan keras juga tuh bahasanya. Kita pasti tanggapannya udah beda lagi gitu. Iya, ini sih cuma klarifikasi. Iya. aja. Soalnya kan ada bicaranya kadang kan orang ada yang nanggepnya mungkin wah galak nih pedagang. Oh enggak, wah kalau sama saya mah pasti senang. Oke nih berarti tadi kan udah diceritain tuh perjalanannya dari 2018 sampai saat ini. Ini kayak saya dengar-dengar sih mau pulang Indo dulu ya. Iya betul. Tapi nanti akan balik lagi ke sini kan. Insya Allah. Soalnya kan sayang juga kan nama-nama produk-produknya Asep ini udah terkenal di sini dan banyak juga yang merindukan barang-barangnya dari Asep Food Traveling ya TikToknya tuh kalau nggak salah. Iya betul. Oh, jadi sebelum pulang ke Indo mungkin ada pesan-pesan dulu nih sampai nanti balik ke sini lagi. Jadi begini teman-teman ya, ini semuanya ke seluruh teman-teman yang nonton dan teman-teman saya juga yang ada dimanapun, yang kenal sama saya dan nggak kenal sama saya, dan para subscriber yang baru dan baru lihat channel ini. Nah buat teman-teman yang mau kerja di luar negeri, itu entah dimanapun, intinya kalau kalian mau jadi TKI, kalian tuh data kalian harus lengkap. Terus company yang jelas, siapa yang bawa, jangan asal pergi aja ya. Itu tuh sekarang tuh banyak tutorial yang memang istilahnya luar negeri tidak semudah yang kalian bayangkan, dan tidak semudah dan tidak seenak yang kalian tonton di YouTube atau di TikTok. Di Jepang seperti ini. Kenyataannya tuh kita pada kuli guys di sini ya. Jadi intinya kalau nggak ada pekerjaan yang nyaman itu nggak ada, semua mengandung resiko. Ingat, semua mengandung resiko, semua pekerjaan. Jadi teman-teman jangan sampai tergiur dengan gaji besar. Itu wah, itu bullshit.
Bullshit itu gaji besar ya. Jangan tergiur. Gini loh, logikanya gini. Orang yang berpendidikan atau orang yang punya skill pun itu pasti ditanya. Kalau kalian punya skill, oke, kalian tanya. Gitu. Itu tuh harga gitu. Kalau buat skill itu harga. Orang sekarang kita ngajuin harga misalkan $1.000 gitu. Kalau kita skillnya ya maaf, nihil buat apa gitu. Kalau dibalikin sama perusahaan buat apa? Lu bisa apa gitu. Nah, itu pesan-pesan dari saya. Ini juga pesan buat teman-teman, kerja sesuai porsinya masing-masing aja. Dan buat apa sih gunanya sikat sikut kanan kiri, tabrak kiri mundur, maju kena mundur kena. Itu nggak ada faedahnya. Mungkin kerjaan sama, rezeki itu beda-beda. Contoh kayak saya, ya istilahnya walaupun saya seorang supir, ya mereka supir kan tetap beda company, udah pasti beda rezekinya. Nah, itu pesan saya. Jadi kalian udahlah kerja yang benar, terus kerja juga yang lurus-lurus aja dah. Gitu, nggak usah senggol kiri kanan gitu. Itu nggak baik gitu. Pesan saya yaitu tadi, kerjaan sama, rezeki pasti beda. Begitu, ini kita akhiri aja deh ya. Betul. Di sesi ini. Kalau memang mau pulang Indo, nanti tolong tetap kita pantau lah TikToknya ya, bikin konten-konten di Indo yang area-area ya yang mungkin banyak yang lama nggak pulang juga sampai nggak tahu juga kan. Iya. Nah, di situ nanti tolong di videoin lah sampai Mang Asep balik lagi ke sini ya Bang ya. Ya, ya mudah-mudahan insya Allah nanti dari mulai perjalanan saya dari sini sampai ke Indo itu nanti ada YouTube-nya dan TikTok-nya. Dan nanti sebaliknya kalau saya ke sini juga nanti juga ada TikTok-nya. Jadi buat teman-teman ikuti terus vlog saya di perjalanannya Asep Putra Pelin dan Asep di Kamboja. Pokoknya jangan lupa di subscribe, jangan lupa berdoa, semangat terus.